Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kholisatu Zahro, NIM 040204210441. Halo, aku Kiptiatus Sandia, NIM 040204210442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Agustina, NIM 040204210443. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kirani, NIM 040204210444. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendit. Saya dengan NIM 0402042140. Sebelum membahas tentang teori organisasi dan administrasi, kalian tahu nggak sih pengertian dari organisasi dan administrasi itu sendiri? Nah, organisasi adalah perkumpulan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama, di mana mereka itu memiliki konsep, visi misi, dan tujuan yang sama. Kemudian apa sih manfaat organisasi untuk kita? Nah, manfaat organisasi yaitu untuk yang pertama nih, pasti untuk memperluas pergaulan kita, kemudian memperluas jaringan atau networking. Kita juga bisa belajar untuk memanajemen waktu dengan baik, bisa mengasah kemampuan sosial kita juga, bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita, melatih kita belajar tentang leadership atau kepemimpinan, juga bisa meningkatkan wawasan atau pengetahuan, kemudian bisa membentuk pola pikir kita menjadi yang lebih baik, dan organisasi ini juga bisa untuk menjadi ajang latihan kita masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya nantinya. Kemudian apa sih pengertian dari administrasi itu? Administrasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Biasanya bentuk aktivitas administrasi itu yaitu berupa pencatatan data, surat menyurat, hingga menentukan agenda kerja selanjutnya. Kemudian manfaat administrasi itu sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar laba usaha yang kita dapat, kemudian menghindari dari resiko kerugian. Juga bisa sebagai data bagi pengembangan bisnis perusahaan nantinya. Juga sebagai data penting bagi investor yang akan bergabung pada perusahaan kita nantinya. Nah, kita udah tahu nih pengertian dari organisasi dan administrasi. Jadi bisa kita simpulkan, teori organisasi dan administrasi adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang struktur atau susunan dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam lingkup sebab akibat yang saling berhubungan. Kemudian manfaat dari teori organisasi dan administrasi itu sendiri yaitu untuk mempermudah dalam menjalankan organisasi, memudahkan dalam mengontrol organisasi, dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan kita, juga dapat memudahkan untuk membuat kebijakan organisasi selanjutnya. Nah, itu teman-teman pengertian teori organisasi dan administrasi secara umum. Semoga bermanfaat ya. Dah. Impian saya adalah menjadi orang yang sukses, tetapi bukan di dunia saja, namun di akhirat juga, membahagiakan dan menjadi kebanggaan keluarga, serta bisa bermanfaat bagi banyak orang. Untuk impian saya, semoga nanti saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, keluarga-keluarga saya, dan orang-orang yang di dekat saya. Dan semoga nanti saya bisa lulus kuliah tepat waktu dan bisa sukses di masa depan, dalam artian saya bisa bermanfaat, bisa berguna untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk orang lain. Cita-cita aku sih sederhana, aku pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, bisa bekerja dari rumah, kemudian menghasilkan sesuatu, dan aku bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar aku. Itu sih impian aku. Jadi semoga saya senantiasa berada di dalam kebenaran dan dijauhkan daripada kejelekan atau hal yang tidak disukai oleh Allah.
semoga saya istiqomah di dalam hal tersebut, dan juga semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena khairun nas anfa'um linnas, kata Nabi Muhammad SAW, adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lain, sehingga saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, membanggakan keluarga saya, lebih-lebih membanggakan Rasulullah Muhammad SAW. Impian saya yang pertama, semoga saya selalu bahagia dunia dan akhirat. Semoga saya lulus tepat waktu dan ilmunya bermanfaat sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian saya ingin suatu saat nanti saya memiliki keluarga yang bahagia dan bisa bersama-sama berangkat ke tanah beribadah di sana bersama. Untuk idolaku, aku mengidolakan seorang perempuan motivator, yaitu Najwa Shihab. Mengapa aku mengidolakan Najwa Shihab? Karena beliau adalah seorang motivator perempuan yang terus memotivasi generasi muda pada zaman sekarang ini. Dan menurut aku, motivasi, semangat itu penting buat para mahasiswa saat ini untuk terus bangkit, untuk terus bergerak, untuk terus bermimpi, dan untuk mencapainya di masa depan. Kalau kata Najwa Shihab, itu semua orang bisa bermimpi, tapi tidak semua orang bisa bangkitkan semangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah syidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya para pemuda dan pemudi teman-temanku sekalian. Masa muda adalah masa emas, yang dimana masa emas tersebut masih besarnya nafsu-nafsu kita, besar-besarnya nafsu kita, sehat-sehatnya badan kita masih bugar, sehingga kita menginginkan apapun, kita tinggal melakukannya. Jadi masa muda ini akan sulit dikendalikan, tentunya jika tanpa kita taat kepada Allah, tanpa fondasi yang kuat, tanpa keimanan yang kuat, tanpa kita mencontoh daripada sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Zidan mengatakan kepada saya bahwasannya pada saat kalian muda, Allah akan menguji masa muda kalian dengan mengirimkan seseorang yang seakan-akan membawa cinta, akan tetapi cinta tersebut tidak lain hanyalah awal untuk masuk kepada kemaksiatan. Contohnya yaitu pacaran. Ya, pacaran adalah suatu hal yang dimana pada zaman sekarang ini itu menjadi hal yang lazim. Falyaudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada hal tersebut, hal yang jelek-jelek, hal yang dibenci oleh Allah, dan kita didekatkan kepada hal yang disukai oleh Allah, kepada ketaatan yang sehingga kita bisa membahagiakan Nabi kita, membahagiakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita dan kalian semua termasuk dalam pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu apa? Sabun, yaitu pemuda an-nasif ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, pemuda yang tumbuh dalam dengan iman yang sangat luar biasa kepada Allah. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di manajemen dakwah enak banget sih. Salah satunya, selain kita mempelajari ilmu manajemen, kita juga bisa mempelajari ilmu dakwah. Kita bisa belajar tentang kelembagaan, kita bisa belajar tentang dakwah Islam, serta kita juga bisa menjadi kemaslahatan bagi umat. Generasi muda adalah kader yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa harapan untuk pemuda Indonesia. Yang pertama, stop overthinking dan terus semangat mewujudkan impian dan kurangi rebahan. Dan yang kedua, jadilah generasi pemuda penerus bangsa yang menggantikan generasi tua anti korupsi.
karena kita sebagai generasi muda harus optimis untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan baik dan bisa menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai tanpa ada perseteruan antar suku, ras, maupun agama. Sekian harapan yang bisa saya sampaikan untuk pemuda Indonesia. Untuk pemuda Indonesia tetap semangat,